ini kita sudah masuk ke bab 3 ya, yaitu kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada pedesaan. Apa itu pedesaan? Satu masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, gambaran umum dari masyarakat pedesaan itu adalah statis, kemudian tertutup, dan bersifat kekeluargaan. Nah, jadi kalau statis itu apa sih arti statis itu? Statis itu lawan katanya kan adalah dinamis. Nah, kalau dinamis itu artinya selalu bergerak, ya, fleksibel, itulah dinamis. Sedangkan kalau statis, dia itu artinya kaku. Nah, dan selalu kayak begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Itulah statis. Jadi kalau masyarakat desa itu ya kita tahu ya emang hidupnya kan kayak begitu-begitu aja kan, nggak susah berkembang gitu. Nah, kemudian tertutup. Kalau dikatakan tertutup itu artinya apa? Berarti mereka itu tidak mau menerima perubahan yang dibawa dari orang luar. Misalnya orang kota datang ke pedesaan, terus memberikan sosialisasi tentang kesehatan. Nah, tentang kesehatan, bayangkan padahal tentang kesehatan, tapi mereka juga tidak mau menerima itu. Walaupun mau, itu pun susah membuat mereka untuk sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, kemudian bersifat kekeluargaan. Nah, jadi kalau orang desa itu pada umumnya mereka saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya di satu lingkungan 90% mereka itu pasti saling mengenal satu sama lain. Berbeda dengan orang kota, ya kan? Kalau di perkotaan bisa aja kita nggak kenal dengan satu keluarga yang tinggal di dalam satu gang nih, padahal satu gang kita, tapi kita nggak tahu mereka ini siapa gitu. Karena kita nggak pernah juga berinteraksi sama tetangga itu. Oke, di sini kita lihat ada karakteristik pedesaan. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri ya nak. Yang pertama adalah sebagian besar wilayah digunakan untuk pertanian. Ya, jadi kalau di pedesaan itu hanya duanya pemanfaatan lahannya, yaitu untuk permukiman warga dan untuk lahan pertanian. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas pendukung yang lemah. Fasilitas pendukung itu contohnya apa? Contohnya wifi, sudah, atau misalnya jembatan, ya. Kemudian apalagi rumah sakit. Nah, jadi kalau di pedesaan itu malah nggak ada wifi kan, nggak ada wifi di pedesaan. Kalau jembatan, kemudian jembatan bisa jadi jembatannya entah sudah hancur ataupun sudah hampir tidak layak lagi digunakan. Kemudian rumah sakit, tidak ada rumah sakit di pedesaan. Yang ada apa? Sebatas puskesmas, kemudian posyandu, poliklinik, ya itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antar warga masih sangat akrab dan sifat masyarakat masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Nah, jadi tadi udah kita bahas ya kan, mereka bisa sangat akrab ya karena mereka pun bersifat kekeluargaan gitu. Jadi kalau ada tetangganya kesusahan, ya pasti mereka membantu tetangganya ini. Walaupun bantuan itu tidak selamanya mesti dalam bentuk mesti dalam bentuk uang. Tidak mesti, bisa aja misalnya digantikan dia kerja ke ladang gitu, baru dikasih makan, ya kan, dimasakin ini itu. Kemudian sifat masyarakat masih memegang teguh tradisi. Ya, contoh tradisi orang Jawa itu ada namanya selamatan. Jadi kalau selamatan itu adalah upacara pengucapan syukur, ya, upacara berdoa gitu. Mereka mendoakan leluhur mereka. Kemudian ada namanya tradisi potong jari di Papua. Nah, jadi kalau mereka
adalah anggota keluarganya yang baru meninggal, mereka potong jari untuk menunjukkan kehilangan mereka atas keluarga yang meninggal itu. Kita ngerasa ngeri kan, tapi ya itulah tradisi mereka, walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah, kemudian yang keempat ada sarana prasarana komunikasi dan perhubungan sebagian besar masih sangat sederhana. Jadi yang termasuk sarana prasarana komunikasi itu apa aja? Contohnya adalah radio, surat kabar, kemudian televisi, gadget, laptop, komputer, dan internet itu termasuk sarana prasarana komunikasi. Jadi kita tahulah di pedesaan itu paling mereka itu sering menggunakan radio dan televisi, kemudian baca koran, ya kan. Jadi kalau handphone kita mungkin di sini banyak yang kita gunakan, ya kan. Kita bisa main game, kita bisa searching, kita bisa belanja all shop, apalagi kita bisa nonton YouTube, ya. Kita bisa baca berita di handphone, kita bisa ngezoom, tuh banyak yang kita gunakan. Tapi kalau orang desa mungkin menggunakan handphonenya itu hanya sekedar untuk SMS dan teleponan. Jadi bisa dikatakan memang di sana ya itulah sarananya masih sangat sederhana. Dan yang jenis pertanian yang dikelola di pedesaan itu adalah pertanian rakyat. Nah, pertanian rakyat itu diusahakan dalam skala kecil, ya, berarti lahannya pun masih kecil, masih sempit. Dan yang ditanam di situ adalah tanaman pangan sehari-hari. Tanaman pangan itu apa? Artinya tanaman pangan adalah tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari, yang bisa dijadikan makanan kita sehari-hari. Contohnya apa? Padi, jagung, kentang, singkong, itu contohnya. Cabai juga. Oke. Kemudian perkebunan, ada dua, perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Jadi kalau perkebunan besar, namanya pun udah perkebunan besar, berarti dia diusahakan dalam lahan yang luas dan harus menggunakan teknologi yang tinggi. Berarti kalau sudah menggunakan teknologi tinggi, berarti membutuhkan modal yang juga besar. Nah, kalau perkebunan rakyat, ya teknologinya masih sederhana, jadi nggak butuh begitu banyak modal. Jadi contoh perkebunan besar itu adalah kebun sawit, kebun kopi. Kalau contoh perkebunan rakyat itu tebu. Oke, lanjut kita ke peternakan. Peternakan itu apa sih? Pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak supaya kita bisa mengambil hasil dan manfaatnya dari hewan tersebut. Dibagi jadi peternakan hewan besar, kecil, dan unggas. Nah, kalau contoh peternakan hewan besar itu sapi, kerbau, dan kuda. Kalau peternakan kecil domba, kelinci, ya. Kalau unggas itu ayam, bebek, itik, dan burung puyuh. Kemudian ada perikanan, yaitu pengambilan maupun budidaya ikan. Dibagi jadi perikanan laut dan perikanan darat. Nah, contoh perikanan laut itu misalnya ikan tuna, ya. Kalau perikanan darat contohnya banyak yang sering kita makan, cumi-cumi, baru ini ikan nila, ikan lele, itu contohnya. Udang. Kemudian lanjut kehutanan. Kehutanan itu berkaitan dengan pengelolaan dan pengurusan ekosistem hutan. Nah, jadi manfaat hutan itu sangat banyak. Bisa sebagai habitat tempat hewan dan tumbuhan, kemudian sumber air, kemudian tempat rekreasi, bisa juga sebagai penghasil kayu. Nah, berdasarkan fungsinya, hutan dibagi lagi menjadi hutan cadangan, hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Selanjutnya kita ke perkotaan. Apa itu perkotaan? Wilayah pusat kegiatan manusia di luar pertanian, seperti pusat industri, perdagangan,
sektor jasa dan pelayanan masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, kalau di luar pertanian itu ada pusat industri. Nah, industri itu apa? Industri itu adalah segala sesuatu ataupun segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Jadi, industri itu termasuk contohnya adalah industri tekstil, kemudian industri makanan, kemudian industri kerajinan. Ya, kalau industri tekstil itu adalah pakaian. Ya, kalau industri kerajinan itu maksudnya adalah kita membuat sesuatu yang tadinya tidak bernilai bisa menjadi bernilai dan bisa kita jual pada masyarakat. Contohnya industri kerajinan, misalnya kerajinan songket, ya, kemudian kerajinan barang bekas, itu contohnya. Kemudian perdagangan, ya perdagangan, ya banyak lah ya contoh perdagangan. Bisa aja jual beli sepeda motor, kemudian jual perabot rumah tangga, banyak lah. Nah, kemudian sektor jasa dan pelayanan masyarakat. Oke, sektor jasa dan pelayanan masyarakat misalnya adalah koperasi. Nah, koperasi itu termasuk adalah sektor jasa dan pelayanan masyarakat. Kemudian ada pendidikan. Ya, pendidikan berarti sekolah-sekolah. Di perkotaan itu banyak memiliki sekolah-sekolah terbaik, kemudian universitas-universitas ternama yang tidak ada di pedesaan. Kemudian pemerintahan, berarti ada kantor-kantor pemerintahan di perkotaan, contohnya kantor BPK, ya kantor DPR, dan lain sebagainya. Ini penggunaan lahan di wilayah perkotaan dipengaruhi 3 faktor. Ya, ini ada di buku, kalian hafal aja ya. Pasti keluar ini jadi soal ujian. Oke, selanjutnya bagaimana ciri pola penggunaan lahan di perkotaan? Ada 4. Yang pertama, lingkungannya tertata dengan bangunan yang rapi. Ya, kemudian yang kedua ada jumlah penduduknya banyak dan padat. Nah, jadi ada 5 kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak. Yang pertama pastinya adalah Jakarta. Kedua ada Surabaya. Ketiga adalah Medan yang dekat dengan kita. Kemudian Bekasi, dan kemudian yang terakhir 5 adalah Bandung. Ya. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya bermata pencarian di luar bidang pertanian. Ya. Jadi kita di sini kan banyak yang kita kerjakan, yaitu tidak di bidang pertanian seperti masyarakat desa. Ada yang kita misalnya buka kafe, ada yang di kantor-kantor, ada yang sebagai guru, ya. Kemudian ada lagi di bidang jasa, misalnya dia jadi supir Grab atau supir Gojek. Kemudian bidang ekspedisi. Ekspedisi itu contohnya kayak JNE, JNT, dan sejenisnya. Dan kemudian yang terakhir adalah sarana prasarananya lebih lengkap. Ya, banyak lah ya sarana prasarana di sini. Wifi, rumah sakit, kemudian apalagi jalannya sudah bagus semuanya. Kemudian misalnya jalan tol, ya, kemudian lagi yang lain bandara, ya, itu adalah sarana prasarana. Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Selamat pagi.